Oke, nah adik-adik jangan lupa juga untuk tetap selalu bersyukur ya, walaupun hari ini ulang tahunnya tidak bisa dirayakan bersama-sama dengan teman-temannya yang lain, ya kan Bang? Oke, nah untuk meresponi teman-teman kita dan juga masuk ke dalam ibadah, mari kita bernyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Boleh sambil bangkit berdiri ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan siapkan Alkitab kita dan juga buku tulis kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap kan adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah, pasti ya dong Pak. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Shalom adik-adik sekolah minggu yang masih beribadah dari rumah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian minggu ini. Abang mengajak kita semua untuk melipat tangan dan menutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan kuduskan. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat dan pimpin kami, hati dan pikiran serta roh kami oleh Roh Kudus-Mu, hingga kami bersama dengan anak-anak-Mu sekolah minggu semuanya boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, shalom, selamat hari minggu dan selamat Advent bagi kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan sehat, sukacita dan luar biasa. Nah, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, khotbah untuk anak-anak sekolah minggu yang akan Abang sampaikan untuk kita. Tertulis dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Ayo semua kita buka Alkitab kita. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Amang akan baca dari sini untuk kita semua, kita mengikuti di rumah kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tentu sekarang kita bersukacita ya. Bersukacita karena apa? Satu, karena papa dan mama kita sudah belikan baju Natal untuk kita masing-masing. Tentu semua ya sudah punya baju Natal yang baru ya. Atau ada yang masih belum dibelikan papa mamanya baju baru. Nah, kalaupun sampai hari ini papa atau dan mama belum membelikan kita pakaian yang baju yang baru, sepatu yang baru, kita harus tetap bersukacita karena Yesus akan lahir di tengah-tengah kita. Itu yang akan kita rayakan sebentar lagi, hari Natal kita. Yang kedua, tentu kita bersukacita ya, adik-adik sekolah minggu, tentu sudah ada yang punya rencana papa dan mamanya yang akan membawa kita liburan, misalnya liburan nanti Natal kemana, atau pulang kampung ketemu dengan sanak saudara dan keluarga di kampung. Nah, ini tentu membuat kita lebih bersukacita lagi di hari-hari Natal, di libur Natal dan tahun-tahun baru ini. Nah, tapi kendati demikian, kalaupun kita tidak pulang kampung, tidak pergi liburan, kita masih di limo ini aja, kita pun harus bersukacita. Karena apa? Kembali lagi, karena kita akan merayakan kelahiran Yesus Juru Selamat kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mau Amang sampaikan untuk kita hari ini, kita tadi sudah membaca, yang Amang bacakan untuk kita, ini mengenai kisah kelahiran Yesus. Tentu semua adik-adik sekolah minggu tahu ya, masing-masing punya kisah atau sejarah, cerita bagaimana dulu ibu kita, mama kita melahirkan kita. Semuanya punya kisah kan? Nah gitu, ada yang lahir normal, ada yang lahir secara dioperasi atau SC. Nah, ada yang lahir di rumah sakit, ada yang lahir di rumah bersalin. Mungkin ada juga yang lahir di rumahnya, gitu kan? Dalam berbagai situasi dan kondisi orang tua kita, mama kita dan papa kita pada saat itu. Atau di sini ada nggak yang nggak tahu cerita kelahirannya gimana? Coba dong ditanya mamanya, gimana dulu saya lahir mah dulu waktu mama hamil mengandung aku sampai mama melahirkan aku, gimana ceritanya? Tolong ceritakan dong, gitu kan? Itu penting bagi kita agar kita tahu bagaimana proses kita lahir dan hadir di dunia ini. Nah, Alkitab menceritakan ini, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Alkitab menceritakan bagaimana Yesus yang lahir itu, yang akan kita rayakan nanti pada hari Natal ini diberitakan dan dituliskan dalam Alkitab ini. Apa tujuannya? Mengapa sampai
Injil Matius atau Alkitab firman Tuhan menuliskan kisah kelahiran Yesus karena memang kisahnya bukan hanya sebatas supaya kita tahu, bukan, tetapi ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada kita lewat kelahiran Yesus. Nah, tadi kita sudah baca, ternyata Yesus lahir dari seorang perempuan yang masih gadis. Pada saat itu Maria masih bertunangan dengan Yusuf, artinya mereka belum suami istri. Nah, jadi kalau kita lahirkan dari papa dan mama kita yang sudah suami istri, mereka kan sudah suami istri. Nah, artinya mama kita mengandung dan kita lahir. Tetapi berbeda dengan Yesus. Berbeda dengan Yesus, dia lahir dari seorang gadis yang masih sedang bertunangan dengan Yusuf. Kalau kita lahir, itu ibu kita mengandung, papa dan mama kita sudah menjadi suami istri lewat proses perkawinan. Nah, tetapi kalau Yesus bukan lewat proses perkawinan antara Yusuf dan Maria, tetapi katanya tadi ternyata ketika Maria dan Yusuf masih bertunangan, Maria mengandung, Maria hamil. Tetapi bukan dari perkawinannya dengan Yusuf, sebab mereka belum suami istri. Tetapi dari mana? Yang pertama adalah dari kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang memberikan. Roh Kudus yang memberikan bagi Maria dan bagi Yusuf sehingga Maria hamil. Jadi sebelum Maria hamil, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan Maria. Malaikat Tuhan memberitakan, nanti Maria akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau memberi nama dia Yesus. Jadi sebelum Yusuf dan Maria menikah menjadi suami istri, dan sebelum Maria hamil sudah diberitahukan dia akan hamil mengandung seorang anak laki-laki. Nah, sekarang kan dulu belum ada ilmu kedokteran secanggih sekarang ini yang bisa misalnya tes kehamilan supaya tahu positif atau tidak hamilnya. Nah, sekarang juga ilmu kedokteran sudah sangat canggih dan ilmu kesehatan. Nah, untuk mengetahui jenis kelamin seorang bayi yang masih dalam kandungan, setelah beberapa bulan umurnya dalam kandungan, kan ada hasil USG ya namanya. Adik-adik nanti kita belajar itu pasti di sekolah ya. Apalagi yang mau cita-citanya jadi dokter atau bidan atau perawat, pasti nanti akan belajar itu. Nah, ada diperiksa di USG, oh ternyata bayi yang dalam kandungan ibu ini perempuan misalnya, atau misalnya laki-laki. Tetapi Maria ketahuan bahwa akan mengandung seorang anak laki-laki bukan dari ilmu kedokteran, bukan, tetapi yang itu diberitakan oleh malaikat Tuhan. Dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, jadi mendengar ini kan Yusuf kan sedih hatinya, sedihlah. Mereka bertunangan akan menikah sebentar lagi. Tiba-tiba Yusuf dengar berita dari malaikat bahwa kekasihnya, calon istrinya akan mengandung. Ya kan, dia kan kecewa toh, iya ya, ragu kan, ada kekhawatiran. Ini gimana nih Maria nih? Dia kan calon istriku, masa dia hamil gitu kan? Makanya dituliskan di Alkitab ini ayat 19, karena Yusuf seorang yang tulus hati, dia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum, maka dia bermaksud untuk meninggalkan Maria secara diam-diam karena mereka sudah bertunangan. Artinya Yusuf mau meninggalkan Maria, nah, supaya Maria tidak malu, Yusuf pun tidak malu. Itu maksud Yusuf. Tetapi ketika Yusuf memiliki pertimbangan seperti itu dan dia mulai berpikir dan berencana untuk meninggalkan Maria, tiba-tiba ketika dia sedang tidur, malaikat Tuhan datang lagi dalam mimpinya dan meneguhkan dia agar dia tidak khawatir dan tidak ragu untuk memilih Maria, mengambil Maria menjadi istrinya, sekalipun Maria sudah mengandung yang bukan hasil perkawinan mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang mau disampaikan pertama kepada kita? Tuhan mau supaya kita anak-anaknya tidak menjadi anak-anak yang ragu,
yang khawatir, Tuhan akan tolong kita untuk mengambil keputusan yang terbaik. Tuhan akan menolong kita. Ketika kita khawatir misalnya nanti mama sama papaku belikan aku baju baru ndak ya, gitu kan. Serahkan kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Nanti kalau libur Natal kami kemana ya, gitu kan, pasti ada ya keraguan-raguan, khawatir dibelikan sepatu baru ndak, dibelikan baju baru ndak, banyak hal. Lewat firman Tuhan ini, Tuhan pesankan kepada kita, kepada adik-adik sekolah minggu, Tuhan menolong kita supaya kita tidak ragu dan tidak khawatir, agar kita bisa mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf mendengarkan hal itu, dan hendaklah engkau memberi nama dia Yesus, artinya Allah yang menyelamatkan. Itu kan dia yang menyelamatkan, artinya Allah yang menyelamatkan. Jadi arti nama Yesus itu Allah menyelamatkan, Tuhan menyelamatkan. Apa arti namamu? Tentu kita masing-masing kan punya nama ya, adik-adik sekolah minggu, dan nama kita itu punya arti. Orang tua kita memberi nama itu punya arti. Misalnya ada di sini yang namanya Samuel, ya kan? Allah mendengarkan, misalnya mendengar Allah. Ada yang namanya Dapotan Nauli. Nah, misalnya kalau bahasa Batak kan, atau Ronauli gitu kan. Yang baik, yang terbaik akan datang. Jadi nama kita itu memberikan arti. Nah, makanya jaga nama baikmu sebaik-baiknya, karena di situ ada doa, ada harapan, dan ada tujuan dari Allah, sehingga Allah memberikan nama Yesus yang dipesankan kepada Yusuf. Ketika Yusuf telah mendengar hal itu, di ayat 21 sampai dengan ayat 24, dia mendengarkan bagaimana malaikat menyampaikan itu kepada dia. Ternyata maksud Allah, tujuan Allah yang disampaikan oleh malaikat itu adalah untuk keselamatan dunia, untuk keselamatan seluruh manusia. Sekalipun bagi Yusuf itu mungkin menyakitkan ketika Maria, kekasihnya, calon istrinya itu akan mengandung, mungkin itu sesuatu yang membuat hatinya menjadi pahit dan tawar. Ternyata Tuhan bilang, jangan kamu ragu mengambil Maria menjadi istrimu, karena Yesus yang akan lahir itu akan menyelamatkan dunia, akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tujuan lahirnya Yesus ke dunia ini melalui keluarga Yusuf dan Maria adalah untuk keselamatan umat Allah, semua kita, orang-orang yang percaya. Nah, itu sebabnya ketika Yusuf setelah dia bangun dari tidurnya, dari mimpinya, dia sadar. Nah, akhirnya dia tidak jadi meninggalkan Maria. Ia malah mengambil Maria menjadi istrinya setelah ia mendengarkan janji Tuhan, setelah ia mendengarkan firman Tuhan. Jadi pesan yang kedua, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Yusuf yang tadinya dia khawatir, yang tadinya dia ragu mau meninggalkan Maria, dia berpikir dan berencana mau meninggalkan itu, tetapi ketika firman Tuhan datang kepadanya dan menolong dia, nah, dia berketetapan hati dan dia taat melakukan firman Tuhan. Akhirnya dia mengambil Maria, karena itu pesan firman Tuhan. Nah, sehingga pesan yang kedua, adik-adik yang dikasihi Tuhan di sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan harus menjadi anak-anak yang taat, yang patuh, yang rajin dan tekun melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya. Itu yang dilakukan Yusuf. Dia mendengarkan dan dia melakukannya. Itulah anak-anak Tuhan yang selalu taat dengan Tuhan. Maka ketika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus taat melakukannya. Mendengarkan setiap firman yang disampaikan oleh Amang Pendeta, Amang Sintua, Inang Sintua, kakak dan abang guru-guru sekolah minggu, termasuk juga
firman Tuhan yang diajarkan oleh papa dan mama kita di rumah. Yang ketiga dan yang terakhir, adik-adik yang terkasih, apa yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita? Ternyata Tuhan menggenapi janjinya. Kelahiran Yesus ke dunia ini adalah bagian dari janji, penggenapan janji Tuhan. Ayat 22, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi Yesus yang lahir ini telah dijanjikan dari perjanjian lama yang disampaikan oleh para nabi, bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya dengan lewat kelahiran seorang anak laki-laki dari seorang perempuan darah, dan dia namanya Yesus atau Immanuel. Ini janji Tuhan. Nah, Tuhan menggenapi janjinya. Apa pesan yang ketiga bagi kita, adik-adik sekolah minggu? Peganglah janji Tuhan. Nantikan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu semua akan digenapi. Janji Tuhan adalah janji yang terbaik bagi kita, janji yang menyelamatkan kita, janji yang menolong kita. Adik-adik sekolah minggu, ada banyak janji Tuhan untukmu. Apa itu? Masa depan akan baik, asal kita taat dengan firman. Tuhan menjanjikan hidup yang baik bagi kita, sekalipun ada banyak hal yang harus kita hadapi, yang harus kita pelajari, yang harus kita alami, tetapi janji Tuhan itu selalu digenapi. Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Dia selalu setia dan menggenapi janji-janji Tuhan. Nah, karena Tuhan menggenapi janjinya, maka kita mau menyerahkan hidup kita kepada Dia, agar kita menikmati janji Tuhan yang masih akan digenapi bagi orang-orang yang percaya kepada kita. Tuhan memberkati semuanya kita, terutama adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, yang sebentar lagi kita akan merayakan Natal sekolah minggu pada tanggal 19 Desember ini, sekalipun dengan online atau rekaman YouTube nanti akan kita ikuti dari rumah kita pada hari Minggu akan datang tanggal 19. Amang berdoa dan semua adik-adik sekolah minggu tetap sehat, bersuka cita, menampilkan yang terbaik, baik liturginya, baik puisi, baik vokal grup, apapun yang akan kita persembahkan nanti dalam perayaan Natal sekolah minggu, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi adik sekolah minggu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah bagi kami dan anak-anakmu sekolah minggu. Bagaimana Tuhan mengisahkan kelahiran Yesus di dunia ini lewat keluarga Yusuf dan Maria. Kami boleh belajar bahwa Tuhan menggenapi janji Tuhan untuk keselamatan kami. Maka kami anak-anakmu dan juga adik-adik kami sekolah minggu percaya dengan janji Tuhan. Dan kami menanti-nantikan janji Tuhan yang terbaik bagi kami. Karena kami tahu dan percaya janji Tuhan adalah yang terindah untuk hidup kami, yang terbaik untuk masa depan kami. Sama seperti hamba-Mu Yusuf yang tadinya khawatir dan ragu untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Tetapi ketika Tuhan telah berfirman melalui para malaikat-Mu, ia menetapkan hatinya dan taat kepada firman Tuhan. Maka kami rindu seperti hamba-Mu Yusuf, supaya anak-anak-Mu sekolah minggu juga bertumbuh menjadi anak-anak yang berketetapan hati, yang taat kepada firman Tuhan. Setiap firman yang Tuhan firmankan bagi kami di dalam firman-Mu Alkitab ini, kami mau taat dan sungguh-sungguh melakukannya, sehingga hidup kami menjadi hidup yang diberkati, sama seperti hidup hamba-Mu Yusuf dan Maria. Berkati adik-adik kami sekolah minggu, dalam sekolah mereka tumbuh sehatnya dan tumbuh kembangnya dalam tuntunan dan pemeliharaan orang tua kami. Mereka bertumbuh sehat, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Di masa-masa kami yang akan merayakan Natal ini, terutama Natal sekolah minggu tanggal 19 nanti,
yang telah kami persiapkan, yang telah kami latih hari demi hari, boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, adik-adik kami diberkati dan penuh sukacita. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi bagaimana adik-adik hari ini? Semuanya bersukacita kan? Bersukacita. Aku juga bersukacita. Oke, sebelum kita meresponi kebaktian kita dan juga firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita akan bernyanyi Sungai Sukacitaku untuk mengumpulkan persembahan. Jangan lupa disiapkan persembahannya ya adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamaku, nikmati dalamku, mengikutimu Tuhan dalam perjalananku. Menyanyimu Tuhan di dalam sukacitaku, selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan kakak dan Bang Sony informasikan. Nah, pertama pengumumannya adik-adik jangan lupa ya untuk mengirimkan video membawa lilin ya. Jadi untuk hari terakhirnya itu adalah hari ini. Jadi jangan lupa dikirimkan bentuknya landscape ya adik-adik. Oke, jadi bisa minta mamanya atau papanya untuk Dalam bisa bentuk apa, Kak? Dalam video. bentuk video, ya, Kak. Jadi harus dandan dulu yang cantik ya, baik yang perempuan, yang laki-laki juga bajunya yang rapi ya. Terus juga yang kedua adalah hari ini kita nggak ada tugas ya adik-adik. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan Natal yang akan diadakan di tanggal 19 jam 4 sore live streaming ya. Jadi kita siapkan Natal dan juga hafalkan seluruh liturginya, lagunya, karena kita akan merayakan bersama di gereja secara live streaming. Oke, jadi jangan lupa ya adik-adik ya. Siap, Kakak. Oke, itu aja bang pengumumannya? Iya, itu aja. Oke, itu aja ya. Nanti kalau banyak, kebanyakan ya. Oke, adik-adik sebelum kita menutup ya, dipersilakan untuk kakak untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita lipat tangan dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kami dari pelayan yang melayani kebaktian sekolah minggu, abang dan kakak guru sekolah minggu, dan juga tim musik dan multimedia, menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.